Nama kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi sorotan lantaran disebut mengangkut nikel dari Pulau Gak, kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan istrinya Iriana. Di sisi lain, aktivitas tambang nikel di Pulau Gak juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan serta mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya. Berdasarkan penelusuran bisnis Senin 9 Juni 2025, jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, terdapat 8 kapal bernama JKW Mahakam. Perinciannya JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11. Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudra Sriaya, anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk, yaitu kapal JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1. PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut, mulai dari pengangkutan mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri. Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudra Shipping Tbk hingga berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indo Prima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025 dan 45% saham dari PSS. Adapun PT Indo Prima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Prima Jaya yang sahamnya dimiliki oleh Konstan Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. Keduanya diketahui juga merupakan pendiri. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Setelah tambang PT Gak di Raja Ampat viral, netizen menemukan kapal yang diduga mengangkut hasil tambang. Namanya kayak nggak asing di telinga kita, yaitu TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Tersirat nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan istrinya Ibu Iriana. Milik siapa ya kapal-kapal itu? Menurut penelusuran Kompas.com, ternyata ada 8 kapal yang namanya serupa dengan JKW Mahakam dan ada 6 kapal bernama Dewi Iriana. Data kapal tersebut tercatat di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan. Jenis kapal bernama JKW Mahakam adalah kapal tunda yang dipakai untuk menarik atau mendorong kapal lain di pelabuhan. Sementara kapal bernama Dewi Iriana berjenis kapal tongkang atau kapal kargo yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri. 8 kapal bernama JKW Mahakam tersebut juga tercatat dimiliki oleh perusahaan yang berbeda-beda. Ini nama-nama pemiliknya. 6 kapal bernama Dewi Iriana juga sama, dimiliki oleh satu perusahaan yang berbeda-beda, tapi pemiliknya tuh sama dengan pemilik JKW Mahakam. Antara JKW Mahakam dan Dewi Iriana bisa dibilang saling terkait. Salah satu perusahaan pemilik kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana bernama PT Pelita Samudra Sriaya
yang merupakan anak dari perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk. Nah, PT IMC Pelita Logistik ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 dengan kode emiten PSSI, bergerak di bidang logistik dan perkapalan, terutama logistik pertambangan. Diketahui jajaran komisaris perusahaan ini adalah Adi Harsono, Lilis Halim, Loniat Juan, dan Mosfley Ang. Saham perusahaan PSSI juga dipegang nih sama PT Indo Prima Marine. Beberapa kapal dengan nama JKW Mahakam dapat dilacak posisinya menggunakan sistem pelacakan kapal real time seperti Vessel Finder. Nah, beberapa kapal JKW Mahakam 5 hari lalu terlacak di Pelabuhan Banjarmasin dan ada juga yang berada di Pelabuhan Panjang Lampung. Sementara itu, kapal Dewi Iriana nggak bisa dilacak karena kapalnya nggak dilengkapi nih dengan sistem pelacakan. Gitu guys, menurut kalian gimana? Kok bisa ya kapal-kapal tersebut dikasih nama yang mirip Pak Jokowi dan istrinya? Coba komen di bawah ya. Viral, merek kapal pengangkut nikel, ya, merek JKW, dan juga ada nama Iriana juga, merek kapalnya ada 2. Ya, ini ya kita nggak tahu sebetulnya, ya, tapi mungkin teman-teman tahu maksud saya. Banyak orang menyebutkan yaitu punya si A, punya si B, si C, dan lain-lain. Tapi oke lah teman-teman ya, ya saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana gitu ya. Nanti teman-teman simpulkan sendiri saja. Tadi kita sudah dengar juga beritanya ya. Di sini saya nggak terlalu jauh lah panjang lebar. Saya coba baca bagaimana penilaian ya teman-teman kita, seperti biasa lah ya, kita akan ulas. Jika ini benar perbuatan Jokowi biadab Jokowi dan kawan-kawan. Pantesan pemujanya banyak, kan tidak perlu kerja, cukup bela keluarga Jokowi, semua tercukupi ya. Wow, Pak Jokowi diam-diam luar biasa. Luar biasa dari Hong Kong. Kalau sempat seperti itu ya, itu harus ditindaklanjuti juga ya, harus diminta keterangan tuh kenapa bisa sampai seperti itu, kan begitu ya. Emang Jokowi emang JKW dan Dewi Iriana itu orang Papua. Sudah jelas itu Jokowi dan istrinya. Segera laporkan agar segera ditangkap. Kan Pak Jokowi kan pernah juga ke Raja Ampat 2017 lalu ya, kalau nggak salah. Mantan presiden yang merakyat, taunya memiskinkan rakyat, kelihatannya lembut, taunya maha ganas. Kelihatannya sederhana tapi rakusnya minta ampun. Nauzubillah. Penipu ya tetap penipu. Gila. Serakah dan tamak ya. OCRP tidak salah. Semua ada hisapnya. Haus kekuasaan dan haus kekayaan. Astagfirullah. Adalah Jokowi luar biasa, segala dikuasai Mulyono, Irian Jokowi malu gue liatnya. Mafia menyengsarakan rakyat Papua. Kelakuan presiden 2014 sampai 2024 sangat jahat. Pantesan bolak-balik ke Papua. Raja Ampat ada bisnis. Kemanakan uangnya? Pantasan ternak Mulyono, pejabat sampai penegak hukum galak membela Jokowi. Buset, terakus banget. Oh, Pak Presiden Prabowo apa diam saja? Penampilan seperti orang jujur dan sederhana, ternyata luar biasa rakusnya. Pokoknya tangkap Jokowi dan adili sampai mati. Tukang kayu buat kapal, jadinya kayu jadi besi. Pak Prabowo sikat saja. Pantas raja duit siapapun tunduk. Makanya bisa membiayai ternak-ternak yang banyak. Untuk menindak ini perlu keberanian Prabowo. Ini jelas proyek keluarga Jokowi. Termul buka matanya lebar-lebar ya. Kalau sempat itu memang punyanya Pak Jokowi benaran ya, Pak Jokowi dan istrinya. Wow. Ini wow banget. Kok setega itu? Ya. Kok serakus itu? Sampai kita nggak tahu bahwa diam-diam ternyata ya begitu, kan begitu ya.
pesan buat Bapak Presiden Prabowo, tolong harus tegas kalau memang manusia kalau memang manusia rekayasa mau merusak negara, tangkap kubur hidup. Pantas semua 3 periode ada niat busuk. Tampang klemar-klemir tapi sifatnya kayak korun. Kami rakyat heran banget, sepertinya NKRI milik Jokowi sekeluarga. Kenapa dendam dengan NKRI? Pak Prabowo segera bergerak, adili Jokowi, rakyat TNI dukung Presiden Prabowo. Sejak awal pencalonan presiden sudah bisa aku baca siapa Jokowi sesungguhnya dan siapa mereka-mereka di belakangnya. Saudara setanah air ya. Ini salah ketik nih. Saudara setanah air, itulah bentuk hilirisasi nikel ketika Gibran debat Pilpres tahun lalu. Tahun 2024 ya, tongkat angkut tambang. Pentesan hutang negara menggunung karena harta negara dikuasai kelompok-kelompok oligarki. Makanya menteri-menteri yang dititipkan ke kabinet Prabowo supaya memperkuat proyeknya supaya kekal. Baru sekarang presiden dah pensiun tapi menteri-menterinya dititipkan sungguh rakus dan tamak Mulyono CS. Harusnya segera diusut itu kalau memang Prabowo punya niat ya untuk ngejar koruptor sampai Antartika. Ayo buktikan, jangan hanya omon-omon. Jadi lebih apanya, daripada kejar sampai Antartika ya mending tangkap aja dulu yang ada di antara kita, kan begitu simpelnya saja ya. Pentasan rakyat buzzer pendukung Jokowi tidak kerja tetap dapat dolar dari Jokowi. Hancur semua Raja Ampat. Negara dalam hal ini hentikan operasi tambang nikel di Raja Ampat, pencemaran di laut Raja Ampat. Sebenarnya memang itu sudah melanggar, kan itu ada diatur dalam undang-undang ya. Tidak boleh melakukan penambangan di pulau-pulau kecil ya. Itu kan harusnya pelanggaran tuh ya. Siapakah pemilik barang yang diangkut kapal bermuatan nikel? Sebaiknya perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Korupsi Jokowi triliunan, cuma dialah presiden terkaya di Indonesia. Sampai nggak tahu serinya berapa ya. Saya mendukung karena yang lain membiarkan. Bagus itu dia ada usaha untuk keluarganya lanjutkan hidup Jokowi. Satu hal lagi, Jokowi sekecil dan sebesar apapun bentuk kejahatan yang ada pada bangsa ini, tidak ada yang mau adili dan hakimi Jokowi, apalagi hingga memenjarakannya, karena para penegak hukum dan keadilan itu orang-orangnya Jokowi. Ini Raja Jawa sudah mempersiapkan diri akan pindah ke Raja Ampat. Pulau sudah dipetak-petak, semua kapal sudah disiapkan untuk mobilisasi tambang nikel. Selesai itu kapalnya disiapkan untuk wisatawan. Serakah. Libas semua, berantas mafia tambang, mafia tanah, koruptor, judul berantas Pak Jaksa Agung. Ini banyak sekali ya komentar teman-teman kita ini ya. Maka Jokowi belum legowo, tetap mau jadi presiden, gak malu di pensiun masih ambisi jadi presiden. Ya, curi nikel untuk memperkaya diri Jokowi dan keluarga. Adili Jokowi pencuri penipu. Ya mungkin itu saja lah ya yang dapat saya ulas. Nanti ke depan ya semoga ini bisa diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada pandang bulu, tanpa ada jaga ini itu dan lain-lain. Gak ada. Di mata hukum semua sama saja. Jadi semoga bisa diproses lebih baik, lebih cepat, lebih baik, dan kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.